Baiklah Ibu Bapak Jemaat terkasih, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam masuk ibadah kita, ada satu pujian solois dari Ananda Dian. Bersama-sama kita akan dengarkan seraya mempersiapkan hati dan pikiran kita. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya adalah kawan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dengan puji namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kepada saudara-saudara sekalian berkah dan anugerah dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan Roh Kudus. Demikian juga saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum kasih pada saat ini diberikan kepada kita melalui pembacaan Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Demikian. Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan mengaca pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu bahwa kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan lengkap dan utuh. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengaku dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budiku, serta kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosaku dan mengaruniakan Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kita menyatakan juga penyesalan kita melalui nyanyian kita. Hitung Jemaat 27 bait pertama dan kedua. Ketika dengan penuh kesungguhan kita menyatakan penyesalan dosa kita, dan kita bertekad untuk kembali berada di dalam jalan dan kebenaran Tuhan, pengampunan Tuhan akan kita terima di dalam kehidupan ini. Dan cinta kasih Allah diberikan pada kita pada saat ini melalui berita anugerahnya. Berita anugerah yang kita terima melalui pembacaan surat Rasul Paulus yang dikirimkan kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat 22. Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 22 menjadi berita anugerah bagi kita. Demikian. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Samping berita anugerah ini, Tuhan mengendaki agar kehidupan kita selalu diperbaharui. Sebab itulah petunjuk hidup baru pada saat ini kita terima melalui pembacaan 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9, demikian petunjuk hidup baru bagi kita semuanya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyatakan kesanggupan kita dengan menyanyikan Kidung Pujian 83 bait pertama dan kedua.
Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan komunitas kami, GKJ Nehemia, terutama bersama dengan komunitas kami, GKJ Nehemia Pepandan Pamulang. Sungguh terasa besar berkat dan anugerah yang kami terima. Di dalam setiap kerinduan kami ya Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menceritakan cinta kasih Tuhan, melalui gerak dan dinamika jemaat kami. Apa yang telah kami nantikan, pada akhirnya akan terwujud di hari ini. Saudara-saudari kami yang tergabung dalam komunitas Pepandan Pamulang, melalui setiap upaya yang tekun, penuh kesabaran dan perjuangan, di dalam pengalaman suka maupun penderitaan, menunjukkan betapa hasrat dan dambaan hati saudara-saudari kami untuk melayani Tuhan dan sesama dengan lebih baik melalui komunitas gereja GKJ Nehemia Pepandan Pamulang akan terwujud. Karena sebentar lagi ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendewasakan Pepandan kami menjadi jemaat yang dewasa, menjadi jemaat yang mandiri di dalam setiap karya kiprah dan pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mengungkapkan syukur atas segala berkat karunia yang Tuhan telah limpahkan dalam perjalanan tahun berganti tahun, sehingga pada akhirnya kami semua sampai pada saat ini. Kami juga mengingat saudara-saudari kami yang dengan penuh dedikasi di dalam memberikan hidup mereka, pelayanan mereka melalui komunitas Pepandan Pamulang, yang pada saat ini tidak bisa bersama dengan kami karena telah kembali dalam pangkuan Sang Bapa. Kami juga mengenang dan mengingat mereka ya Tuhan, atas segala cinta kasih, perjuangan, kebersamaan mereka yang telah memungkinkan kami untuk mewujudkan kerinduan kami menjadi jemaat yang dewasa dan mandiri. Kami mengungkapkan syukur atas segala pihak yang telah Tuhan pakai, baik komunitas kami, GKJ Nehemia, Pepandan Pamulang, Pandan Kebayoran Lama, dan komunitas yang lain yang ikut serta dalam pekerjaan Tuhan mewujudkan pendewasaan jemaat ini. Kami mengungkap syukur ya Tuhan, karena melalui tangan-tangan mereka lah Tuhan pakai di dalam mewujudkan harapan dan keinginan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukanlah kami selaku komunitas gerejawi yang akan didewasakan untuk melihat saat semacam ini, momen semacam ini menjadi perwujudan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam dedikasi dan pelayanan kami. Keberadaan kami ya Tuhan bukanlah untuk kami sendiri. Keberadaan kami bukanlah sekedar bagaimana kami memelihara dan merawat kehidupan jemaat kami, tetapi keberadaan kami sesungguhnya memenuhi tugas dan panggilan Tuhan untuk menceritakan cinta kasih, karya penyelamatan Tuhan di dalam kehidupan di mana Tuhan telah mengutus kami. Kami juga mengungkap syukur ya Tuhan atas segala relasi yang telah kami bina, tidak hanya di dalam komunitas saudara seiman, tetapi komunitas saudara
lintas iman. Biarlah bersamaan itu akan menjadi kekuatan bagi kami untuk bersama-sama merayakan kemajemukan, pluralitas, anugerah dan berkat Tuhan di dalam kehidupan ini, sehingga kami selalu dapat bersama-sama berkarya bagi kehidupan ini di dalam setiap pertolongan Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sutarman akan menjadi dasar yang kokoh bagi kami untuk mengawali pelayanan kami sebagai komunitas jemaat yang dewasa dan mandiri. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sungguh ingin bertumbuh di dalam setiap kebenaran yang kami terima dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Persembahan pujian gabungan paduan suara Kembang Bakung dan paduan suara Gita Paramita We Are the Church kami persilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini didasarkan pada surat Rasul Paulus yang dikirimkan kepada jemaat di Filipi. Filipi 4 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Filipi 4 ayat 10 sampai dengan 20. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil,
ketika aku berangkat dari Makedonia, selain kamu, tidak ada satu jemaat pun yang mendukung aku dalam hal pemberian dan penerimaan. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi bukan pemberian itu yang kucari, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu dari kamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum